Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Tanya Jawab Fikih. Tanya Jawab Fikih, menjawab persoalan fikih sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA, dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda? Semoga Allah Ta'ala memberikan kesehatan dan nikmatnya kepada Anda sekalian. Amin Allahumma amin. Selamat datang kembali di program Tanya Jawab Fikih, menjawab pertanyaan fikih sehari-hari. Saya Arif Abdul Hai, bersama kami telah ada Bapak Saifullah Mubarak Ahmad Syahid yang akan memberikan pembahasan berkenan dengan zakat seperti yang telah saya sampaikan pada minggu lalu. Jadi pada episode kali ini kita akan membahas zakat secara mendalam, dan itu pun akan kita bahas dalam rincian-rinciannya. Kita sapa beliau dan kita akan masuk pada pertanyaan-pertanyaan yang telah pemirsa ajukan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Ya Pak, seperti yang kita telah sampaikan pada episode sebelumnya, bahwasanya kita akan membahas tentang zakat lagi Pak. Di sini mungkin agak mendalam dan saya rasa membutuhkan konsentrasi penuh dari penonton ya Pak. Ya. Kita langsung saja pada pertanyaan pertama Pak. Itu berkenaan dengan apakah syarah zakat disebutkan dalam Al-Quran, dan apakah ada kemungkinan syarah zakat berubah Pak? Ya, berkaitan dengan syarah zakat ini sebelumnya sudah kita bahas sebetulnya, tapi sangat masih belum mendetail. Nah, saat ini saya akan menjawab berdasarkan penjelasan Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi, Hazrat Khalifatul Masih yang keempat rahimahullah ta'ala, dalam sebuah tanya jawab beliau yang berkaitan dengan zakat. Di situ beliau menyampaikan bahwa tentang syarah zakat ini tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Beliau nanti menyampaikan hikmahnya kenapa Al-Quran tidak menetapkan persentase atau syarah zakat ini. Supaya diketahui terlebih dahulu bahwa syarah ini artinya adalah penjelasan atau persentase dari berapa persen zakat yang harus diberikan dari harta tertentu, begitu. Nah, beliau sampaikan di dalam Al-Quran tidak ada disebutkan itu. Lalu dari mana kita kemudian menemukan, para fuqaha kemudian menemukan syarah zakat ini? Rasulullah SAW menentukan syarah zakat ini dari mana? Nah, Rasulullah SAW menentukan sesuai dengan zamannya. Nah, kemudian kita, para fuqaha sampai saat ini, menentukan syarah zakat itu dengan beristimbat atau mengambil dari dalil-dalil, dari amal-amal, dari sunnah-sunnah, dan dari nasihat-nasihat atau hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah, dari situ beristimbat, dari situ mereka kemudian meramu bahwa sesuai dengan zamannya, inilah syarah zakat yang sesuai, yang cocok pada waktu itu, begitu. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa syarah zakat ini harus sesuai dengan zaman dan kebutuhan. Jadi dia tidak stagnan, dia ini berubah, fluktuatif, begitu. Nah, misalnya saja zakat panen, begitu. Nah, Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi menarik di sini menyampaikan logika tentang zakat panen ini, bahwa dulu beliau menyampaikan katanya mungkin saja hasil panen yang dari air hujan itu, yang dari tanah hujan itu, yang langsung dari air hujan itu, dengan syarah zakatnya yang 1/10 mungkin saja relevan zaman itu. Tetapi sekarang kita lihat bahwa orang yang kemudian bertani dengan air hujan, yang hanya mengharapkan atau bergantung pada air hujan, kalau kita lihat di Hindustan, bahkan di Indonesia sendiri, orang yang di daerah-daerah di mana hanya karena dengan air hujan saja mereka bertani, bala kebanyakan kasus mereka mendapatkan hasil panen itu lebih sedikit dibandingkan dengan orang yang bertani menggunakan teknologi irigasi, kemudian mengambil air dari mana, begitu, yang lebih modern lah pertaniannya, tidak hanya mengharapkan air hujan saja. Mereka justru lebih banyak ini orang yang tidak pakai air hujan hasil panennya. Nah, sedangkan di syarah zakatnya berbeda. Justru orang yang air hujan syarah zakatnya lebih besar, sementara orang yang tadi yang saya sampaikan yang tidak pakai air hujan, yang membutuhkan biaya tetapi hasil panennya justru lebih besar, syarah zakatnya kecil. Nah, ini logika ini disampaikan oleh Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi, jangan sampai nanti ada semacam ketidakadilan, atau juga jangan sampai nanti ada semacam ketimpangan atau tidak masuk akal, begitu. Kok orang yang miskin syarah zakatnya lebih banyak, lebih besar, sementara orang yang katakanlah penghasilnya lebih bagus, syarah zakatnya jadi sedikit. Nah, ini logika yang beliau sampaikan. Tetapi kita harus kemudian mengikuti apa keputusan yang diambil oleh Khalifah, oleh
jemaat begitu kita sekarang ini. Nah, inilah beliau sampaikan kekhasan atau keistimewaan Al-Quranul Karim begitu. Sebagai kitab yang mengakomodir zaman, mengakomodir segala zaman dan segala kebutuhan, Al-Quran Karim dalam hal zakat hanya menjelaskan tentang landasan dasar saja, bahwa zakat itu wajib ini dan sebagainya, tetapi rinciannya tidak disebutkan di dalam Al-Quran Karim. Jadi ini diserahkan kepada masing-masing zaman. Nah, kemudian Hazrat Khalifatul Masih Rabi lebih lanjut lagi menyampaikan bahwa Rasulullah SAW dulu menetapkan syarat zakat dan ketentuan-ketentuan zakat itu sesuai dengan zaman beliau. Nah, keputusan Rasulullah SAW tentang syarat zakat di zaman itu cocok dan benar dan bisa diamalkan untuk di zaman itu begitu. Nah, makanya beliau SAW dan juga Al-Quran memberikan kelonggaran kepada kita, kepada umat muslim di setiap zaman untuk melihat syarah zakat ini, untuk terus menimbang, untuk terus mengkaji lagi syarah zakat ini, apakah cocok untuk zamannya atau tidak begitu. Nah, beliau sampaikan kalau kita misalnya menelan ini bulat-bulat apa yang syarah zakat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di zaman dulu itu, maka ini bisa saja kita membuat Rasulullah SAW seolah-olah ajaran beliau ini atau beliau sendiri, nauzubillah, sebagai nabi yang terbelakang, membawa ajaran yang terbelakang. Karena bisa saja apa yang beliau sampaikan di zaman itu yang hukumnya adalah sementara, tidak relevan dengan zaman sekarang. Orang-orang akan berpikir, wah ini ajaran apa ini? Islam mendakwakan diri bahwa ajaran Islam ini cocok untuk setiap zaman dan untuk setiap kesempatan, untuk setiap tempat. Tetapi dengan menelan bulat-bulat apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di zaman itu, tanpa kemudian menimbang lagi sesuai dengan zaman ini sama saja kemudian membuat Rasulullah SAW terlihat, na'udzubillah, terbelakang. Ajaran beliau terbelakang seperti itu. Nah, itulah sebabnya Quranul Karim tidak menetapkan keadaan ketentuan-ketentuan syarah zakat ini, karena Quran itu kan kitab yang abadi dari semenjak diturunkan sampai terus menerus. Nah, kalau misalnya ini ditetapkan, maka itu tadi Al-Quran jadi semacam kitab yang terbelakang. Ya. Nah, sedangkan syarah zakat ini dia fluktuatif, dia terus berubah sesuai perkembangan zamannya. Dia bisa berubah sesuai zamannya, kapan saja bisa berubah dia. Nah, makanya Hazrat Khalifatul Masih Rabi di sini memberikan contoh bahwa Rasulullah SAW pernah di zaman beliau pun terkadang di suatu waktu beliau mengambil zakat lebih besar. Terkadang di satu waktu beliau mengambil zakat lebih sedikit. Beliau contohkan di masa perang begitu. Di masa perang beliau terkadang memerintahkan para sahabat untuk membawa seluruh hartanya, ya, untuk dipersembahkan kepada Islam ketika itu. Tetapi terkadang dari harta itu dikembalikan lagi sebagian kepada sahabat yang lain, dan dari sebagian sahabat lagi diambil semuanya. Jadi tidak sama beliau melihat keadaan, oh sahabat ini seperti ini, sahabat ini seperti ini. Tidak semua sama rata. Nah, kalau saja misalnya Al-Quranul Karim membatasi ketentuan, membatasi syarah zakat ini secara kaku seperti itu, tidak bisa berubah, maka Rasulullah SAW juga akan terbatas. Beliau tidak akan bisa mengambil keputusan sesuai dengan itu tadi, sesuai dengan zamannya. Nah, makanya itu hikmah dari itu Al-Quranul Karim ini betul-betul kitab yang universal, kitab yang terus berkembang sesuai dengan zamannya, tidak stagnan pada suatu tempat. Nah, tetapi ada hukum-hukum yang kemudian Al-Quranul Karim menetapkan seperti itu, misalnya sholat dan sebagainya. Al-Quranul Karim tetapkan puasa dan sebagainya. Tetapi ada hukum-hukum yang Al-Quranul Karim karena ini akan ada kaitannya dengan harta, dengan perkembangan zaman. Nah, maka dari itu Al-Quranul Karim tidak menetapkannya. Inilah keindahan, keelokan ya ajaran Al-Quranul Karim. Nah, maka dari itu berkaitan tentang zakat ini dan syarahnya, ini terus berkembang, dibahas di setiap zaman. Kita sebagai Ahmadi juga terus membahas setiap zaman. Tetapi siapa yang berhak kemudian memutuskan syarah zakat itu? Maka di sini kita memiliki khilafat. Khilafatlah yang kemudian berhak menentukan perubahan di antara syarah zakat berdasarkan apa dan sebagainya. Berapa persentasenya dan sebagainya. Nah, ini contohnya berkali-kali sudah saya sampaikan di dalam pertemuan kita ini, edaran Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Al-Aziz yang terletis ini, yang tahun 2020 itu, Mei 2020 itu, bahwa yang tadinya
zakat itu berdasarkan emas, zakat uang, perak, emas itu berdasarkan emas, itu pun mengalami perubahan juga, perbedaan pendapat dan sebagainya. Ada yang berdasarkan perak, ada yang emas, ada yang keduanya dan sebagainya. Nah, beliau menetapkan bahwa zakat ini kalau orang mempunyai emas, kemudian uang seharga perak yang 606,5 gram perak sekitar itu, seharga itu, maka dia harus sudah wajib membayarkan zakatnya 1/40. Nah, begitu juga dengan zakat perhiasan begitu. Jadi ada perubahan-perubahan yang signifikan yang terus berlangsung dan ini terus berubah. Nah, jadi fikih tentang zakat ini tidak stagnan, dia terus berubah. Bisa saja apa yang saya sampaikan saat ini benar untuk saat ini, tapi belum tentu benar untuk saat yang akan depan, yang ke depan begitu, yang akan datang begitu. Nah, adapun ini saya sampaikan sebelumnya, saya sudah sampaikan juga tentang zakat panen di pertemuan sebelumnya. Kemudian saya sampaikan juga tadi logika Zakat Khalifatul Masih Ar-Rabi tentang zakat panen ini. Tetapi untuk saat ini, untuk petani-petani Ahmadi misalnya atau Muslim yang lain kalau ingin mengetahui bahwa zakat hasil panen sampai saat ini syarahnya, sampai saat ini yang saya ketahui, sumber yang saya dapatkan masih seperti sebelumnya. Bahwa untuk yang dari hujan itu 1/10, kemudian yang dari bukan hujan atau ada biaya, kemudian dari irigasi dan sebagainya itu 1/20 syarahnya. Masih seperti itu. Nah, bisa saja mungkin nanti sesuai dengan kajian Zakat Khalifatul Masih Ar-Rabi ini, sesuai dengan petunjuk beliau, siapa tahu nanti Khalifah Evak atau yang kemudian nanti mufti kita atau majelis iftar dan sebagainya mengkaji bahwa ini sudah tidak relevan lagi dan sebagainya, bisa saja nanti berubah. Nah, tetapi untuk saat ini, sampai saat ini masih seperti yang saya sampaikan di awal. Kalau nanti ada perubahan akan kita bahas lagi, kita sampaikan lagi kepada pemirsa MTA, kepada anggota, kepada Ahmadi, bahwa sampai saat ini masih syarahnya sama begitu. Ini tentang syarah zakat yang perlu diketahui bahwa tidak stagnan, fluktuatif, berubah sesuai dengan kebutuhan, dan itu khalifah yang kemudian bisa menentukan itu. Ya, jadi kesimpulannya bahwasanya dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara jelas atau detail berkenaan dengan syarah zakat itu sendiri. Nah, berkali-kali dijelaskan bahwasanya mungkin ada perubahan-perubahan dari segi ekonomi, mungkin nantinya dari segi kebutuhan dan segala macam hasil panen begitu ya Pak. Jadi nanti didapati bahwasanya harus ada orang yang menentukan, mungkin sebuah organisasi, ya kita di jemaat inilah yang paling beruntung karena khilafat sendiri memberikan arahan kepada kita berkenaan dengan syarah zakat itu sendiri tentang perubahan-perubahannya ya Pak. Jadi memang ada kemungkinan untuk berubah, dan dalam Quran tidak disebutkan secara jelas. Inilah hikmah ya, keindahan ajaran Al-Quran itu tadi, membuktikan bahwa Al-Quran itu betul-betul syariat yang cocok untuk setiap zaman, setiap kesempatan, dan setiap waktu begitu. Luar biasa sekali Pak. Mari kita lanjut kepada pertanyaan yang kedua berkenaan dengan hisab Pak. Apa yang dimaksud dengan hisab setahun, dan hisabnya berdasarkan penanggalan apa ini Pak? Ya, berkaitan dengan hisab zakat ini, walaupun sebelumnya juga seperti syarah zakat juga pernah kita bahas ya, tapi masih belum lengkap begitu. Nah, sekarang kita coba akan lengkapi. Nah, berkaitan dengan hisab zakat ini, kita memakai penanggalan Qamariyah di penanggalan Islam, ya, bulan Muharram dan sebagainya. Ya, jadi, namun yang perlu diingat di sini adalah awal tahun di sini, awal tahun zakat itu maksudnya bukan bulan Muharram, walaupun bulan Muharram itu adalah bulan pertama di penanggalan Qamariyah, di penanggalan Islam, bulan-bulan Islam. Bukan maksudnya itu, awal tahun itu. Nah, tetapi awal tahun di dalam zakat, istilah zakat ini artinya awal tahun ketika harta itu mencapai nisab. Misalnya, seseorang mencapai nisab pada bulan Ramadan, begitu. Pada bulan Ramadan, nah maka awal tahunnya adalah bulan Ramadan dan akhir tahunnya adalah bulan Sya'ban. Tahun berikutnya ya kan, bulan Sya'ban. Jadi ketika bulan Sya'ban itulah yang kemudian nanti dilihat apakah hartanya masih sesuai dengan nisab atau lebih dengan nisab atau kurang begitu. Jadi itu dilihat. Nah, di sini saya ingin menyampaikan beberapa ketentuan-ketentuannya. Nah, misalnya yang pertama di sini, misalnya bulan Ramadan seseorang punya uang seharga 606,5 gram perak. Punya tabungan seperti itu, mempunyai tabungan uang seharga itu, atau tabungan emas seharga itu. Nah, dalam setahun uang itu terus bertahan di simpanannya atau berlebih begitu.
Nah, maka di akhir tahun yang dizakatkan adalah seluruh harta. Kalau misalnya sama begitu dari awal sampai akhir sama segitu-gitu aja, maka nggak masalah, ya kan? Nah, yang jadi pertanyaan adalah kalau misalnya itu bertambah. Kalau bertambah, misalnya bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan, bulan Syawal, terus bertambah setiap bulannya. Nah, maka itu dihitung untuk zakat tahun itu dari Ramadan sampai bulan Sya'ban berikutnya. Nah, maka yang dibayarkan adalah seluruh harta, gitu. Jadi nggak diulangi lagi tahunnya. Misalnya bertambah di bulan Syawal, diulangi lagi tahunnya di bulan Syawal, nggak seperti itu. Tetap ketika sudah memenuhi nisab di bulan Ramadan, maka itu menjadi patokan bulan Ramadan itu. Entah nanti di pertengahan tahun bertambah atau berkurang, nanti di akhir tahun dihitung apakah mencapai nisab atau tidak, atau bahkan berlebih. Nah, dari keseluruhan harta yang kemudian dibayarkan zakatnya sesuai syarah yang tadi, 1/40 itu atau 2,5%. Nah, kemudian yang kedua, jika uang nisab misalnya, uang yang sudah sesuai dengan nisab itu tadi, misalnya di bulan Ramadan ya, katakanlah seperti itu. Nah, di bulan Syawal, dia beli binatang ternak dengan uang itu, katakanlah misalnya dia punya uang 50 juta gitu. Beli binatang ternak, ya, berapa gitu, dapat kambing atau dapat apa. Nah, itu sudah nggak berlaku lagi nisab uang itu, nisab uang bulan Ramadan. Nah, nanti nisabnya, kalau misalnya binatang ternak yang dia beli itu sesuai dengan nisab, maka dari tahun itu dihitung sampai kemudian akhir tahun dihitung apakah masih sesuai dengan nisab. Nah, yang dibayar adalah zakat hewan ternak, bukan zakat uang lagi. Beda lagi dia nanti ketentuannya. Sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya kalau kambing, unta, sapi dan sebagainya seperti apa. Nah, kemudian yang ketiga, contoh-contoh kasus ini saya sampaikan, jika seseorang menyimpan uang, ya kan, yang sebesar nisab, kemudian tetapi di tengah-tengah perjalanan, di tengah-tengah tahun, uang dia berkurang, dipakai, dipinjam atau sebagainya. Jadi uang yang tadinya dia kuasai sesuai dengan nisab itu lepas dari tangannya, artinya lepas dari kekuasaannya, tidak ada lagi pada dia, tidak ada lagi pada simpanannya. Tetapi nanti di akhir tahun, di bulan Sya'bannya, misalnya Ramadan, kemudian di bulan Sya'bannya ternyata uangnya sampai lagi sesuai dengan nisab, uang yang tadi dipinjam atau uang yang tadi itu hilang, habis dipakai dan sebagainya, kembali lagi sebesar itu, maka dia sudah harus membayar zakat begitu. Walaupun di tengah-tengah perjalanan nisabnya berkurang, tetapi di akhir tahun yang dihitung kita adalah akhir tahun, mulai dari ketika dia wajib zakat ketika nisabnya mencapai nisab, hartanya mencapai nisab, sampai nanti akhir tahun, nanti dilihat begitu. Nah, kemudian jika harta atau uang atau emas orang begitu sudah mencapai nisab di suatu bulan, kemudian di tengah-tengah per tahun hilang hartanya. Nah, kalau misalnya kembali harta yang hilang itu kembali ketika sudah mencapai akhir tahun, kembali lagi harta yang hilang itu dengan jumlah yang sama, maka dibayarkan zakatnya. Tapi kalau misalnya harta itu tidak kembali, maka tidak perlu dibayarkan zakatnya. Kalau harta yang sisa ini sesuai nisab, oke, dibayarkan zakatnya yang harta yang sisa ini tadi saja. Tapi kalau nggak sesuai nisab, nggak perlu dibayarkan zakatnya. Nah, kalau misalnya harta itu yang hilang itu tadi kembali beberapa tahun kemudian, maka dihitung lagi di tahun itu ketika harta itu kembali. Jadi tidak dimasukkan ke tahun yang sebelumnya, tahun-tahun yang sebelumnya begitu. Nah, menarik juga jika seseorang mempunyai tabungan nih yang sesuai nisab, kemudian dipinjamkan kepada orang lain, hartanya itu, tabungannya itu dipinjamkan ke orang lain, maka dia tidak perlu membayar zakat uang yang dipinjamkannya itu. Tetapi kalau misalnya sisa dari uang yang dipinjamkan itu masih sesuai dengan nisab zakat, maka itu saja yang dibayarkan. Yang uang yang dipinjamkan itu tidak dihitung sebagai zakat. Nisabnya, syarahnya tidak diambil dari situ, dari uang yang dipinjamkan itu. Nah, kemudian yang terakhir, contohnya seorang yang berhutang. Nah, seorang yang berhutang ini, ada orang yang berhutang kemudian diinvestasi dan sebagainya, ya kan. Nah, tetapi kalau misalnya Hazrat Qutb Sani kalau nggak salah menyampaikan tentang ini, bahwa kalau misalnya pendapatannya, hutangnya itu lebih besar dari pendapatannya atau dari harta yang dia miliki, maka dia tidak wajib membayarkan zakat begitu. Walaupun katakanlah harta yang dia miliki misalnya capai nisab zakat, tetapi hutangnya lebih besar dari itu,
tapi dia nggak wajib untuk membayarkan zakat ini sampai kena Tapi zakatul kalau masih. beda kondisi boleh, misalnya pendapatannya lebih besar daripada hutangnya, tapi hutangnya belum dibayarkan begitu Pak. Ya bisa. Kalau harta yang dia miliki, kadang-kadang orang belum dibayar hutangnya kan, ada misalnya masih dipakai untuk usaha atau dan sebagainya begitu. Tapi ini nanti masih bisa debatable begitu, masih bisa dikaji lagi tentang ini. Nggak stagnan juga, harus dilihat situasi dan kondisinya. Nah makanya seorang yang pedagang lah, katakan biasanya orang yang pedagang, yang orang bisnis dan sebagainya, harus Hazrat Masih Maud SAW menasihatkan bahwa harus betul-betul teliti tentang hartanya, apakah dia sudah layak zakat, wajib zakat dan sebagainya atau belum begitu. Nah ini poin yang terakhir ini masih perlu misalnya dikaji lagi, dilihat lebih mendalam, ditimbang-timbang itu. Nah makanya segala sesuatu ini Hazrat Masih Maud SAW di dalam menentukan tentang zakat harta kita ini, terutama tentang tajir itu pedagang, kata beliau, businessman, harus berdasarkan ketakwaan begitu. Jangan sampai kemudian mencari helah, mencari alasan-alasan begitu untuk selamat, untuk menghindari zakat. Karena Hazrat Masih Maud SAW sampaikan, berusaha untuk membuat Allah Subhanahu wa taala senang dengan membayarkan zakatnya itu. Insya Allah nanti di sana ada berkatnya, karena janji Allah Subhanahu wa taala juga ketika seorang hamba membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, ya kan, Allah Subhanahu wa taala akan menambahkannya begitu. Ya, Pak. Pertanyaan kita yang selanjutnya itu berkenan dengan bagaimana zakat harta seorang yang belum baligh, misalnya anak yatim dan orang gila, singkat saja Pak. Ya. Nah ini menarik juga pertanyaan ini, bahwa berkaitan dengan harta seorang yang belum baligh. Biasanya anak yatim ya, memiliki harta, anak yatim piatu karena tidak memiliki orang tua dan sebagainya. Jadi dia yang kemudian menjadi pewarisnya, atau orang gila yang belum tahu tentang hartanya. Nah di sini di dalam fikih Ahmadiyah saya temukan jawabannya bahwa jika harta seorang yang belum baligh atau anak yatim tadi, atau harta orang gila, orang yang ada gangguan jiwa yang tidak tahu tentang harta dan sebagainya, kemudian diputarkan, diperdagangkan dan sebagainya, terus diputarkan begitu, nah maka di situ nanti dia harus membayar zakat kalau mencapai nisab zakat itu tadi. Kalau uang itu diinvestasikan, kemudian diputarkan begitu, terus bertambah, dia kan terus bertambah. Nah dari simpanan itu nanti dihitung nisab, sesuai nisab dan hisabnya kalau itu diputarkan. Nah tetapi jika uang itu tidak diputarkan, dibiarkan mengendap begitu saja, misalnya seorang anak yatim memiliki harta walaupun itu mencapai nisab atau melebihi nisab, tapi tidak dibisniskan, dibiarkan saja, dikatakanlah untuk tabungannya masa depan kalau udah dia besar, tidak ada orang yang bisa dipercaya untuk menjalankan hartanya itu begitu. Nah maka dia tidak wajib zakat. Atau orang gila misalnya, orang yang kurang waras, harta yang dibiarkan seperti itu, maka harta yang seperti itu tidak diwajibkan untuk zakat. Karena kenapa? Karena kalau itu diwajibkan untuk zakat, maka lama-kelamaan hartanya habis saja begitu kan. Nah, nanti berkurang terus. Jadi tidak sesuai lagi dengan itu, dengan tujuan itu tadi, tujuan zakat itu tadi, supaya uang tidak mengendap. Karena orang yang katakanlah anak yatim, anak yang masih belum baligh atau orang gila ini kan, dia tidak ada tujuan menyimpan harta itu untuk menumpuk harta, untuk menahan harta dan sebagainya. Dia semata-mata karena belum paham aja, karena tidak paham tentang harta itu sendiri. Dan belum ada juga orang yang bisa dipercaya yang kemudian mengurus hartanya, membisniskan hartanya dan sebagainya. Nah maka dari itu, dalam hal ini orang-orang seperti itu tidak dikenakan wajib zakat gitu. Jadi poin utamanya, jika harta itu dibiarkan mungkin karena anak yatim, karena nggak tahu bagaimana cara menjalankannya, orang gila pun tidak bisa menjalankannya, belum ada orang percaya, maka dia tidak wajib zakat begitu. Tapi kalau seandainya anak yatim ini mempercayakan kepada orang lain dan uangnya berputar mencapai nisab, itulah yang wajib dizakatkan ya Pak. Ya Pak, inilah pertanyaan terakhir Pak, karena ada satu pertanyaan lagi tapi dikarenakan waktu kita harus akhiri pertemuan kita pada episode kali ini sampai di sini Pak. Semoga ini bisa memberikan pemahaman yang baru kepada anggota di rumah tentunya Pak. Amin. Insyaallah. Amin. Jazakumullah. Jazakumullah khairan. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita berkenaan dengan fikih pada episode kali ini. Insya Allah kita akan mengupas porosan fikih lainnya pada episode berikutnya.
Jangan lupa untuk menyaksikan program-program Indonesia lainnya dan juga menyimak khutbah huzur Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayatollah bin Nasir Al-Aziz hanya di MTA. Dan jika pemirsa memiliki pertanyaan, komentar, saran, serta masukan, kirimkan saja ke alamat di bawah ini dengan menyertakan tagar Tanya Jawab Fikih. Saya Arif Abdul Hai bersama kerabat kru yang bertugas mengingatkan kembali untuk tetap menyaksikan program Fikih, Tanya Jawab Fikih, menjawab persoalan fikih sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.